Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Kita kali ini masih berada di channel Anda, yaitu channel pendidikan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, Suyanto.id. Nah, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari episode 1 dan 2. Sekarang ini ada pada episode 3, yaitu koridor hukum terhadap pelanggaran akademik yang terjadi di dunia manapun, di perguruan tinggi, sebetulnya juga berlaku untuk dunia guru dan sebagainya. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Narasumber kita adalah Bapak Profesor Ali Saukah, PhD. Beliau adalah Guru Besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Amin, alhamdulillah sehat Pak Ali. Nah, kita ada di episode 3 Pak Ali. Gimana? Kita masih berutang item-item yang harus dijelaskan secara spesifik. Kemarin sudah kita jelaskan dua. Ini merupakan kelanjutannya. Mari Pak Ali, silakan Pak Ali. Hutang ini kalau bisa kita lunasi hari ini ya. Ya. Hutang ini tentang rukun iman. Rukun iman dalam artian keyakinan agar kita bisa menghindari. Ada 6 pelanggaran kode etik, pelanggaran integritas akademik jika kita menghasilkan karya ilmiah. Yang sudah kita jelaskan mengenai definisi maupun mungkin ilustrasi itu fabrikasi, falsifikasi. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak, Pak Yanto. Iya. Jadi yang pertama untuk kita jelaskan hari ini adalah plagiat. Pak Yanto, plagiat itu sebetulnya sudah ada payung hukumnya sebelumnya, tetapi dalam payung hukum plagiat sebelumnya itu belum mencakup yang namanya plagiasi diri sendiri atau dalam bahasa Inggris yang terkenal adalah self-plagiarism. Self-plagiarism. Itu belum ada naungan hukumnya Pak Yanto sebelumnya itu. Jadi untuk yang baru ini, naungan hukumnya itu jelas sekarang. Kalau boleh saya sebut, jadi definisinya untuk naungan hukum yang baru ini, ada plagiat itu didefinisikan sebagai 3 hal. Yang pertama, mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat. Ini sudah dinaungi hukumnya. Yang kedua, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain, walaupun menyebut sumber. Nah, ini baru Pak Yanto. Jadi misalnya ibaratnya yang ekstrim itu Pak Yanto, bisa saja saya menulis kembali tulisan Pak Yanto, buku atau artikel, kemudian walaupun saya sebut, itu tetap saja plagiat kalau kemudian pada awalnya itu mengatakan berikut ini adalah paparan tentang bla 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 yang saya ambil dari Pak Suyanto. Ya, misalnya itu. Itu menyebut sumbernya, tapi semua isinya itu tidak ada karya saya. Itu sekarang dianggap sebagai plagiat. Oh, ya. Jadi, Pak Ali, artinya itu kan hanya fait accompli. Karena misalkan saja kita mengenal orang tokoh memiliki grand theory, maka pura-pura kita membaca grand theory itu kemudian mengklaim bahwa ini adalah dari katakanlah misalkan saja Bobbitt dalam masalah kurikulum atau John Dewey, tapi nyatanya nggak ada di situ pendapat dia. Itukah yang dimaksud? Betul. Ini khususnya disebut tanpa menggunakan bahasa sendiri. Jadi kalau kemudian mengulas, membahasakan sendiri, memberikan ilustrasi, itu mungkin tidak ada masalah. Tetapi ini
kata-katanya itu tanpa menggunakan Ya, ya, bahasa ya. sendiri. Hmm. Sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber. Ya, ya, Ini ya. penulis skripsi, tesis, disertasi marah Oke, ini. ya. Beberapa halaman itu isinya sebetulnya mengutip dari orang lain tanpa betul-betul melakukan sintesis begitu Pak Yan. Nah, yang ketiga, inilah yang self plagiarism Pak Yato. Sebentar, Pak Ali. Mengambil Maaf, menyelah. Saya pengertiannya beda ya. Kalau yang dikatakan Pak Ali itu tadi kan mengutip langsung tanpa sintesis mungkin maksudnya. Yang saya maksudkan itu ketika adalah plagiarism ketika orang pura-pura mengutip, tapi itu sebenarnya fiktif kutipannya. Benar begitu nggak atau yang mana itu? Itu multi tafsir ya, dalam artian ini Ya. karena ada kata-kata tanpa menggunakan bahasa sendiri. Sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumbernya. Jadi ini bisa aja yang Pak Yata sebut itu, menurut saya juga termasuk plagiasi. Nah, kalau begitu, menurut rumusan itu, sekarang nggak boleh dong kutipan langsung. Harus ada paraphrase. Ya. Ini memang kalau menurut saya definisinya memang masih lemah ya. Ya. Karena pada dasarnya ini yang berlebihan Pak Yanto. Ya. Yang berlebihan kan banyak juga yang berlebihan itu. Berikut ini adalah tapi kemudian 1 halaman, 2 halaman. Ya. Terutama yang menyebut specify itemisasi 1, 2, 3, 4, 5 itu tanpa diformat sesuai dengan kaidah kutipan. Tidak diindent, kemudian tidak diramatkan. Seolah-olah seperti punya dia sendiri saja. Ya. Betul. Jadi biasanya kalau kaidah mengutip langsung yang panjang itu kan harusnya di dalam paragraf tersendiri ya tidak menyatu dengan paragraf-paragrafnya penulis gitu. Ya, jadi ini tata cara penulisan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung itu tetap berlaku saya kira. Ya, oke. I got it. Go on. Oke, yang ketiga tadi inilah yang disebut self plagiarism, yaitu mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat. Nah, jadi artinya Pak Yanto, dulu belum ada payung hukumnya, sekarang sudah ada. Oke, itu kan. Begitu Pak Yanto. Ya itu kan maksudnya mengutip punya sendiri tanpa menyebut nama kita sendiri itu kan artinya membohongi publik bahwa seolah-olah apa yang kita katakan itu barang baru, tapi sebetulnya sudah pernah kita katakan 5 tahun yang lalu mungkin. Nah, bagus itu. Terus apa lagi Pak Ali? Betul. Jadi karena aspek itulah pembohongan, seolah itu karya baru padahal bukan karya baru. Sehingga harus dikutip sebelumnya. Itu pembohongan, itu aspek itu. Ada orang yang mengatakan itu kan milik sendiri, kenapa harus masalah milik sendiri ini kalau kemudian dipublikasikan itu berarti sudah bukan milik sendiri, milik publik. Gitu. Nah, yang berikutnya Pak Yanto, ini kepengarangan yang tidak sah. Jadi definisinya itu kepengarangan yang tidak sah merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan, berupa misalnya salah satunya kegiatan itu menggabungkan diri, jadi minta namanya ya sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya. Dompleng lah, dompleng namanya. Juga mungkin sedikit sekali. Yang kedua, itu menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya. Ini prakteknya yang kita lihat, itu seperti mengambil skripsi mahasiswanya, tapi kemudian ditulis dalam bentuk artikel, nama mahasiswanya itu tidak dituliskan. Tapi Pak Ali, untuk hal ini, ada perguruan tinggi tertentu, itu mempunyai format, ditanya mahasiswanya itu. Pembimbing tapi pembimbingnya bertanya kepada yang dibimbing, ini kamu mau ikut publikasi tidak? Atau data skripsi kamu ini akan digunakan untuk publikasi kamu
oleh kamu sendiri atau tidak? Tidak, Pak. Kalau tidak, bisakah data ini saya gunakan dengan kamu menandatangani kerelaannya itu, concern-nya itu ada. Kalau itu gimana ya, Pak Ali? Masuk mana itu? Ya, itu kan posisinya tidak seimbang ya, mahasiswa kan dalam posisi yang tidak setara ya. 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 Jadi kalau sudah selesai ujian skripsi, maka sebetulnya mahasiswa itu dalam posisi yang sama-sama potensi penulis. Ya. Jadi harus dihargai sebagai juga semacam ilmuwan lah, yang ilmuwan baru yang kemudian harus dihormati karyanya itu dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi. Dalam pikirannya dosen itu dia kan nggak menulis, yang menulis saya. Dia hanya punya data. Mungkin harus diberi kredit mungkin dalam ya, tapi tetap saja itu yang paling aman menurut saya nama mahasiswanya tertulis, walaupun mungkin bukan penulis pertama, bukan penulis ya, tetapi penulis kedua, penulis ketiga dan seterusnya. Ya. Jadi kontribusi sebagai peneliti menulis kemudian laporan penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi itu punya hak ya, jangan sampai haknya itu kemudian dihilangkan gitu Pak Yanto. Ya, tapi mungkin yang punya budaya itu analoginya di kedokteran mungkin. Di kedokteran itu kalau orang dibiopsi, ada misalkan sebagian kulit yang diiris karena diselidiki di lab, lalu kan ditanya, boleh nggak kulit kamu itu akan kita gunakan untuk penelitian lebih lanjut? Tanda tangan boleh. Mungkin skripsi itu mungkin analoginya seperti itu, dosen dari ya betul Pak Yanto. Tetapi kalau itu hanya dalam bentuk data, saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau data yang kemudian sudah dianalisis dan kemudian menghasilkan simpulan, itu saya kira bukan data saja. Kalau hanya data, sehingga kemudian itu nanti dianalisisnya itu untuk menjawab pertanyaan yang beda, saya kira tidak ada masalah Pak Yanto. Go ahead. Kemudian yang ketiga itu menyuruh orang lain membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi. Jadi ini ya hampir mirip dengan fabrikasi Pak Yanto. Menyuruh orang lain melakukannya, dia tidak melakukannya, tapi penulisnya yang dicantumkan dalam namanya itu dia sendiri. Biasanya pejabat itu, biasanya pejabat Pak Ali. Pejabat ini mirip ini dengan fabrikasi ini. Ya. Kalau boleh saya teruskan Pak Yanto. Ya, boleh. Itu yang kelima, kepercayaan, keyakinan yang kelima, iman yang kelima, untuk kemudian dihindari sebagai konflik kepentingan ya. Jadi ini integritas akademik yang tidak boleh dilanggar. Konflik kepentingan merupakan, ini definisinya ya Pak Yanto. Konflik kepentingan merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan atau merugikan pihak tertentu. Ini bangsanya sponsor-sponsor yang kemudian menghendaki hasilnya harus begini. Ya, ini banyak sekali yang bisa dikemukakan sebagai contoh-contohnya Pak Yanto. Ya, terutama penelitian politik ini banyak itu. Ya, betul. Betul. Tetapi sebetulnya bisa aja mahasiswa yang menulis skripsi, tesis, disertasi yang hasilnya itu kemudian diarahkan pada yang betul-betul bisa, walaupun sebetulnya datanya itu sebetulnya mengarah pada kesimpulan tertentu, tapi karena dia merasa itu tidak seperti yang diharapkan, maka diarahkan. Itu termasuk konflik kepentingan. Ya, kan sudah nggak ada lagi kan paling kan ada berapa? Yang dulu 2. Satu lagi terakhir ini hal yang selama ini tidak dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik, yaitu pengajuan jamak.
Pengajuan jamak itu artinya mengirimkan, mensubmit ya, mensubmit satu karya ilmiah, satu naskah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu jurnal ilmiah. Dulu banyak sekali ada keyakinan dikira kalau mereka ngirim ke lebih dari satu, itu paling tidak salah satunya akan dimuat. Ini yang harus dihindari karena kemungkinannya bisa aja dua-duanya atau bahkan ada yang 3 Pak Yanto itu kemudian dimuat semua. Nah inilah termasuk pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Dan ini bisa berpeluang dianggap juga self plagiarism Pak Yanto. Jadi bisa aja double ini. Jadi ketentuan-ketentuan 6 pelanggaran integritas akademik itu tampaknya bisa aja overlap ya. Betul. Dianggap nomor 1 bisa juga termasuk nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Konflik kepentingan tadi itu bisa juga falsifikasi. Betul. Ya, misalnya. Iya. Gitu Pak Yanto. Oke. Terima kasih Pak Ali tentang kepengarangan yang jamak itu tadi itu di media massa sudah ditegakkan 15 tahun yang lalu. Di media massa itu kalau menulis 2 koran misalnya di blacklist itu oleh koran yang pertama. Dan begitulah. Nah, para pendengar, pemirsa Suwanto.id, begitulah seluk-beluk mengenai regulasi tentang pelanggaran etika, kode etik publikasi. Dan saya kira yang namanya plagiarisme itu sebetulnya kan self-proven, self-explain. Tapi zaman sekarang ngurus plagiasi itu masih ditanya-tanya lagi, diselidiki dari sumbernya. Itu saya kira itu merupakan cacat bawaan dari sebuah regulasi, yaitu multitafsir terhadap pelaksanaannya. Terima kasih Pak Ali, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan ketemu lagi minggu depan untuk berbicara hal yang lain. Terima kasih. Sama-sama Pak Yanto. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.